slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Tes pramusim MotoGP 2024 hikmah besar yang dipetik Fabio Quartararo sejak Yamaha kedatangan mantan insinyur Ducati. Satu perubahan paling menonjol dari budaya kerja Yamaha sejak kedatangan mantan insinyur Ducati adalah berani untuk berubah. Setidaknya itulah yang bisa dirasakan pembalap andalan Monster Energy Yamaha yaitu Fabio Quartararo selama tes Sakedon dan tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia. Pembalap asal Nice, Prancis, itu belum bisa begitu senang dengan performa M1 2024 yang ia tunggangi selama beberapa hari terakhir. Akan tetapi, tak berarti semuanya berjalan buruk bagi Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 itu merasakan sisi positif dari aspek lain. Quartararo menemukan perbedaan dari cara pendekatan Yamaha dalam menelisik masalah yang dia rasakan. Perubahan itu tidak lepas dari faktor kehadiran Massimo Bartolini. Bartolini adalah mantan insinyur Ducati yang dibajak Yamaha untuk menjadi direktur teknik Yamaha pada musim ini. Perbedaan sikap Yamaha dalam menangani masalah dirasakan Quartararo saat tes shakedown bergulir akhir pekan lalu. Masalah tersebut berhubungan dengan kopling baru yang dibubuhkan pada motor M1 2024. Inovasi baru ini rupanya agak mengganggu Quartararo. Saat itu, Quartararo langsung berbicara pada Bartolini dan eks tangan kanan Gigi Dalikna itu langsung berusaha mencarikan solusi. Dengan kopling baru, kita bekerja dengan cara berbeda. Performa motornya bisa berubah dari siang ke malam, kata Quartararo. Misalnya saat tes Sakedon, saya punya masalah dengan inovasi itu. Saya memutarakannya kepada Max Bartolini, dan dia memberitahu saya bahwa dia akan menemukan solusinya, dan dia melakukannya, jelas Quartararo. Meski kelihatannya sederhana, hal tersebut sangat dipandang berbeda oleh Quartararo. Pasalnya, Yamaha sebelumnya cukup konservatif. Sebagaimana karakter pabrikan Jepang lainnya di MotoGP, pabrikan asal Iwata ini membuat perubahan secara bertahap. Mereka sering tidak berani melakukan perubahan besar-besaran dan cenderung memaksimalkan tatanan yang sudah ada. Ini berbeda dengan pabrikan Eropa yang lebih berani melakukan perubahan radikal dan bahkan menyentuh zona abu-abu untuk meningkatkan performa motor. Dalam aspek aerodinamika dan ride height device alias pengatur ketinggian motor misalnya, Honda dan Yamaha lebih terlihat mengekor Ducati DKK. Dengan kata lain, Yamaha tidak berani mengambil risiko besar. Sebelumnya, hal seperti itu tidaklah mungkin dilakukan oleh pabrikan Jepang, kata Quartararo mengungkapkan. Dulu masalah seperti itu harus tertunda, jalan keluarnya, karena selalu ada ketakutan akan perubahan dari sisi mereka. Sekarang sebaliknya, mentalitasnya sudah berubah seperti sekarang. Kami harus mengambil risiko, tegasnya. Bos Pramac, Jorge Martin bisa saja ke Honda di 2025. Runner-up musim lalu Jorge Martin menginginkan kursi pebalap tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Namun, Martin disebut berpeluang pindah ke Honda. Pebalap Pramac itu menunjukkan performa sensasional meski akhirnya harus puas finish di belakang Francesco Bagnaia pada MotoGP 2023. Martin memenangi 9 sprint race, dan 4 balapan utama dalam 20 seri untuk menyaingi Bagnaia sampai akhir kejuaraan. Kontrak Jorge Martin bersama Pramac Racing akan habis di akhir 2024. Seperti halnya dengan sebagian besar pebalap, Martin sendiri secara terbuka mengungkapkan keinginannya promosi ke Ducati, meski tidak menutup peluang bergabung dengan pabrikan lain. Aku melihat diriku sebagai seorang rider utama di 2025. Jika tidak di Ducati, aku akan mencari opsi-opsi lain. Tujuan utamaku adalah tetap bersama Ducati. Tapi itu tidak bisa terwujud, aku akan mulai mencari opsi-opsi lain. Ada banyak pabrikan yang sedang membuat langkah besar, kita akan lihat mana opsi yang terbaik, sahut pebalap Spanyol itu di awal bulan ini. Sementara itu tinggal satu kursi pebalap Ducati yang tersedia lantaran Bagnaia diyakini akan dipertahankan usai juara dunia berturut-turut, Jorge Martin, Marc Marquez, bahkan Marco Bezzecchi dihubungkan untuk menggantikan Enea Bastianini karena gagal bersinar di musim lalu. Pemilik Pramac Racing, Paolo Campinotti, pasrah kehilangan Jorge Martin di akhir musim nanti. Campinotti menilai,
Martin memungkinkan bergabung Honda jika tidak digaet Ducati. Tentu saja, kata Campinotti kepada La Gazzetta dello Sport, yang dikutip Corse di Moto, menurut pendapat saya, dia akan pergi. Dia juga bisa pindah ke Honda. Mereka itu butuh seorang pebalap tangguh dan di antara pebalap yang ada dia sudah pasti menjadi salah satu pertaruhan terbaik. Quartararo maunya juara dunia, tapi akan puas jika bisa finish 4 besar. Rider Yamaha Fabio Quartararo realistis dengan peluangnya di MotoGP 2024. Quartararo mengaku akan puas jika bisa finish 4 besar. Sejak menjadi kampiun di 2021, pebalap Prancis itu kurang kompetitif seiring dengan kesulitan Yamaha. Di musim 2022, Quartararo dipaksa mengakui keunggulan Francesco Bagnaia, Ducati, yang tampil sebagai juara dunia meski sempat unggul 91 poin di pertengahan kejuaraan. Sedangkan musim 2023 berlangsung amat mengecewakan bagi mantan pebalap Petronas SRT itu. Quartararo gagal memenangi satu pun balapan, dengan pencapaian terbaiknya cuma finish ketiga sebanyak 3 kali. Alhasil El Diablo harus rela finish ke-10 di klasemen akhir dengan selisih nyaris 300 poin dari Bagnaia. Ducati masih digadang-gadang akan mendominasi musim 2024 seperti tahun lalu saat menempatkan Bagnaia, Jorge Martin, Pramac dan Marco Bezzecchi, VR46 finish 3 besar beruntun. Apalagi Ducati mendapatkan penunggang top lain, yaitu juara dunia 8 kali Marc Marquez, di Gresini. Saat ini kami berada di 10 besar, tapi target pribadiku menjadi juara dunia karena aku adalah seorang pemenang, cetus Quartararo kepada Speedweek. Namun realistisnya, jika kami bisa bertarung untuk 3 atau 4 besar di kejuaraan dunia, itu akan hebat, mudah-mudahan kami bisa melakukannya. Bersama Honda, Yamaha akan mendapat kelonggaran demi mengembalikan daya saing MotoGP. Quartararo hanya bisa berharap, Yamaha akan memaksimalkannya. Aku juga merasa sulit jika ada 8 Ducati di atas lintasan. Namun, kurasa kami membaik, mudah-mudahan level di masing-masing pabrikan bisa lebih kompetitif. Quartararo menambahkan. Motor Honda dirombak total, Repsol Honda fokus ke Luca Marini, lupakan Marc Marquez. Honda melakukan ubahan besar-besaran pada RC213V. Motor Honda disebut lebih langsing dan ringan. Tak cuma itu, Honda juga merombak mesin. Marquez memutuskan pindah ke Ducati Gresini pada Oktober tahun 2023 setelah menjalani sesi tes Misano. Honda lalu melakukan pembaharuan motor secara total pada sesi tes Valencia. Kabarnya, masukan itu sudah diminta Marquez selama 2 tahun terakhir. Marc telah meminta selama 2 tahun agar mereka membuat sepeda motor yang lebih pendek dan, yang terpenting, merampingkannya, mengurangi bobotnya, dan mereka tidak pernah mendengarkannya. Dan sekarang, dalam 2 bulan, setelah melihat telinga serigala, mereka merancang dan membangun sepeda motor baru yang, mungkin, setelah diuji di tes Misano, akan membuatnya ragu dan mungkin, sekarang, kami akan terus memiliki pilot terbaik dalam sejarah, sumber Honda yang tidak disebutkan namanya. Motor Honda sekarang sudah lebih ramping dan bobotnya berkurang sampai 8 kg. Perombakan total motor baru hanya dalam waktu 2 bulan dipandang sebagai bukti kekuatan Honda, dan potensinya untuk kembali menjadi yang terdepan di MotoGP. Jika Anda mengurangi 8 kg dari sebuah sepeda hanya dalam 2 bulan, jika Anda sungguh-sungguh melakukannya, Anda mampu membuat sepeda yang unggul, tulis sumber Honda yang lain. Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun terhadap motor yang mereka miliki, ketika Anda kehilangan 8 kg motor MotoGP, motor akan berjalan lebih cepat, berakselerasi lebih banyak dan lebih baik, menarik lebih banyak, mengerem lebih sedikit, dan berbaring lebih banyak lagi, dan yang terpenting, sepeda menjadi lebih mudah dikendarai. Apapun gayanya, tambahnya lagi. Luca Marini melakoni debutnya dengan motor Honda setelah resmi angkat kaki dari tim balap VR46. Pebalap Italia itu memperlihatkan kecepatan yang lumayan seiring berjalannya tes Valencia sebelum finish ke-10. Marini mencatatkan waktu 0,798 detik lebih lambat dari pebalap tercepat Maverick Vinales. Sementara itu, Marc Marquez menjalani start bagus bersama Ducati.
Dia berada di posisi ketiga di awal sesi tes MotoGP Valencia. Rider Spanyol itu kemudian membukukan waktu tercepat dengan kisaran 1 menit 29 detik pada putaran ke-46 dari 49 lap yang dilahap. Atas hasil itu, Marquez menempati posisi 4 pebalap teratas. Tes resmi MotoGP selanjutnya baru akan digelar pada Februari tahun 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia. And wanna hate this, I'll always show up.